Sudah haji atau belum kepada Allah? Ini belum tentu dipertanyakan, karena ini membutuhkan hati yang benar. Namun kau pun tahu siapa diriku, tak pantas aku di sisimu. Subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya gak gitu-gitu amat ya, bener gak? Ya biasa aja. Ketika melihat cewek cantik, dia lihat begitu indah Allah menciptakannya, gitu dihakikatkan. Alhamdulillahilladzi wa kafa, assalatu wassalamu ala asrafil mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang teramat saya cintai, saya hormati, saya muliakan guru-guru kita, para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh, para bini sepuh, para senior-senior saya di dalam perjuangan manaqib, yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya kepada semua. Semoga dengan kumpulnya para ulama, para kiai, para asatid di tempat ini dijadikan salah satu cukang lantaran atau tanda-tanda keberkahan yang Allah limpahkan untuk kita. Salam teristimewa, yang sangat istimewa, teristimewa adalah seluruh jamaah manaqib. Tepuk tangannya mana itu? Kalau tepuk tangan ya jangan disuruh, supaya enggak ngantuk. Kalau orang masih tepuk tangan, demi Allah nggak bakal setruk. Kalau masih bisa tepuk, demi Allah nggak akan pernah kena setruk. Gampang nggak tuh obatnya? Jadi pokoknya walaupun nggak jelas, tepuk tangan aja udah. Sok tepuk tangan lagi. Karena tepuk tangan berarti saya. Jadi yel-yel luar biasa ini bukan sebuah mainan jamaah. Karena ini yang bikin guru, ini yang bikin ulama. Begitu hidup jamaah manaqib bukan main-mainan. Ketika masih bisa ngangkat tangan, berarti kamu masih sehat, berarti kamu masih semangat. Semangat kagak nih? Apa udah mau mati? Masih semangat. Ini bukan main-mainan, ini doa. Ya, ini doa. Makanya ketika hidup jamaah manaqib, keluarin aja suaranya. Apa namanya? Suaranya keluarin, tangannya angkat yang kuat, seakan-akan kamu ini orang yang luar, sehingga nikmat kamu ya diluar biasakan oleh Allah. Ya kalau ngangkat tangan saja luar biasa ya modar. Bener apa enggak? Oh, angkat tangan aja susah, gimana mau kaya? Ada enggak orang kaya peleyak-peleyak? Ada enggak? Enggak ada. Orang kaya tuh subuh sudah bangun, bener enggak? Gesit, yang ke sawah, yang bisnis segala macam. Kalau ngelingker, itu tanda udah tanda. Tanda apa tuh? Ular kadut. Bener ya itu. Tahu ular bu? Asal udah kenyang udah melingkar, wis. Iya enggak? Nah, ini doa ya, ini doa. Karena yang ngeluarinnya bukan orang biasa. Siapa? Guru kita Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau ini orang yang mahabbah kepada Allah. Beliau ini orang yang punya cinta kepada Allah. Mana bukti cintanya? Dalam kondisi apapun, seumur hidup kita ikut menjadi jamaah, belum pernah mendengar keluh kesah dari lisannya. Benar nggak? Loh, kalau kita ini melihat orang keluh kesah, itu dipertanyakan keimanan kepada Allah. Tapi alhamdulillah, ini saya ulang-ulang kalimat ini untuk menambahkan kecintaan kita kepada ulama. Betul nggak? Untuk menambahkan cinta kita kepada kiai. Ketika kamu punya guru, ditimpah apapun, sesulit apapun hidup, tapi nggak pernah menampakkan keluh kesahnya, berarti orang ini adalah orang yang mahabbah kepada Allah. Itu pasti. Gak gampang orang gak ngeluh, bener gak? Kayak jamaah bisul aja cerita. Iya jamaah, bener gak? Ayah
curhat dong. Guys, udah kayak Mamah Dede. Ada apa bu? Entok mati tuh. Entok mati saja cerita. Tapi ada orang diberikan beban hidup yang teramat berat, ditimpa hutang, ditimpa usaha macet, ditimpa masalah bertubi-tubi, belum lagi fitnah dan hinaan, tapi tetap tegar wajahnya, tetap semangat hidupnya. Ini orang punya iman kepada Allah, wahai saudaraku. Gak usah ragu kamu melihat orang yang seperti itu. Biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Ketika kamu sudah berduduk bersama dengan orang yang memiliki iman kepada Allah, maka cipratan iman itu akan ngalir kepada darah-darah kita, wahai saudaraku. Betul apa enggak? Betul. Jadi cari guru tuh jangan tanggung. Kalau ketemu kiai kaya raya, betul enggak? Uangnya banyak, pengaruh di mana-mana. Ya, gak pernah terlihat susah, gak pernah kelihatan miskin. Ia melihat senyum saja yaitu biasa. Betul gak? Justru petinju itu hebat kalau melihat pipinya ada bengep-bengepnya. Setuju gak gitu? Nah kayak jamaah, andaikan jamaah ini digambar dengan mata ma'rifat kepada Allah, ini mukanya yang udah kotak aja udah ada ini. Kepala jamaah ini gak lonjong begini aslinya ini. Bener kayak gitu Pak Haji Tarik? Ada yang kotak, ada yang lonjong. Tergantung masalahnya, ada belah kiri, ada belah kanan. Ada yang monyong ke atas. Betul gak jamaah? Tapi ketika kamu duduk mahabbah di majlis Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, tidak tampak keluh kesah itu, tidak terlihat kamu orang miskin, tidak terlihat kamu orang yang punya masalah, tidak terlihat kamu punya beban hidup. Tetap kamu berzikir kepada Allah, tetap kamu istiqomah kepada Allah. Ini iman yang luar biasa yang kamu miliki. Sadar itu jemaah. Alhamdulillah, saya orang awam, engkau semua orang yang awam. Mungkin kita ngaji tidak bisa, betul nggak? Baca Quran belepetan, sholat Senin Kemis doang, betul? Puasa depan sama belakang doang, bulan Ramadan. Tapi dengan sikap kamu, wajah kamu, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'um bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ketika wajah kamu ridho menerima semua itu, kamu tidak pernah mengeluh dengan kesulitanmu, usaha kamu bangkrut, dagang kamu sepi, usaha kamu macet, kamu dihina orang, kamu difitnah orang, tetap kamu berjalan mengandalkan keimanan, yakin kepada Allah bahwa pertolongan Allah akan datang, maka engkau adalah orang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya hidup sama mana game? Awas besok masih ada yang loyo. Mau sukses? Mau sukses? Anda orang sukses selalu semangat. Betul gak? Walaupun gagal dan gagal lagi, apa yang aku cari perih pedih tersimpan dalam hati. Walaupun pedih, orang yang punya iman tidak menampakkan kepedihan itu, wahai saudaraku. Walaupun sakit, orang yang punya iman tidak menampakkan sakit itu. Betul. Dia hadapi dengan senyuman. Apa yang terjadi, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Amin ya Rabbal. Cukup gak nih ngaji? Lanjut apa cukup? Udah bangun? Udah bangun belum? Ayah, saya udah nenek-nenek. Udah aki-aki. Apa perlu saya semangat? Perlu, Mak. Saya katakan bagi Anda yang nenek-nenek, bagi Anda yang sudah aki-aki, kalau kata orang kampung itu sudah bau tanah, tetap selama nyawa masih ada, mata masih berkedip, di hati masih ada keinginan, itu tandanya kamu masih hidup dan masih punya kesempatan kamu jadi orang yang sukses. Betul apa betul? Betul apa betul? Hidup apa kagak nih hadir? Nenek-nenek hidup? Masih semangat? Masih ngedip?
kali melotot begitu ada. Selama masih hidup jangan menyerah. Tanda orang yang beriman tidak pernah menyerah dengan kegagalan. Betul apa betul? Karena punya iman kepada Allah. Dia percaya betul bahwa yang mengangkat derajat Allah, yang memberikan kesuksesan Allah, yang menjadikan dirinya mulia adalah Allah, yang menyelamatkan hidupnya adalah Allah. Dia tidak merasakan penderitaan yang saat ini dia alami. Justru dengan keimanannya dia membayangkan kebahagiaan yang akan datang kepada dirinya. Itu orang yang beriman, selalu semangat. Saat ini kita tinggal di kebun, barangkali besok kita tinggal di istana. Amin Allahumma. Majlis kita segini adanya, tempat kita segini adanya, lalu jangan kecil hati dengan keadaan ini. Ayo bangun dan bangkit. Kita bangun jiwa kita dengan keimanan bahwa hidup akan berubah dengan iman dan keyakinan kepada Allah. Betul apa betul? Pasti berubah dengan iman dan keyakinan kepada. Ngandelin modal, saya dan kalian gak punya modal. Betul. Ngandelin warisan udah habis dijual buat anak sekolah. Iya enggak? Ada sawah cuman segitu-gitunya, hayo berotak atik. Ketika dijual, dibagi-bagi, gigit jari juga kagak kebagian. Intinya gak ada apa-apa. Betul apa enggak? Bicara ilmu, yang lain sudah keluaran Kairo, LC, tapi gak kalah-kalah amat. Ayah juga sama, gelarnya Nandang Tamami LC. Apa LC? Lulusan Cikarang. Betul apa enggak sih? Bicara ilmu kita kalah. Tapi yang pernah saya katakan, ilmu boleh kalah. Rabbana, kita ngaku dulu sama Allah. Rabbana inna maglubun fantashir. Ya Allah, hambamu adalah orang yang kalah. Ilmu kalah, pengaruh kalah, kedudukan kalah, betul enggak? Modal kalah. Tapi jangan sampai iman ini kita ikut kalah. Setuju? Jangan sampai iman kita ikut kalah lantaran situasi kondisi. Zaman boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi iman dan keyakinan tetap jangan berubah. Karena Allah saat ini dengan Allah zaman dulu tetap Allahnya sama. Malam saya ceramah di mana Cipes, ada acara maulid, saya sampaikan di Mekah Allahnya tetap Allah yang sama dengan Indonesia. Betul. Kecuali di Mekah Allahnya terbuat dari terigu, di Indonesia Allahnya terbuat dari besi. Mungkin kita bisa mencari Allah yang mana yang paling kuat. Betul. Tapi selama saya mau tanya jamaah, Allah di zaman Rasulullah tetap sama? Tetap Allah yang ahad itu? Tetap? Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu adalah satu. Apakah dari zaman Rasul sampai sekarang Allah itu berubah? Berubah pangkatnya, berubah kedudukannya, berubah kekayaannya, berubah ampunannya, berubah rahman rahimnya? Tidak. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, maha rahman, maha rahim Allah tidak akan pernah berubah kepada hambanya yang mencintainya. Alhamdulillah, gak rubah. Allah tetap sama, Allah yang dulu. Allah di zaman Nabi Muhammad, Allah di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah di zaman Wali Songo, Allah di zaman para wali, Allah di zaman para ulama. Tetap Allah yang sama yang kita sebut malam hari ini. Yakin? Kuasanya tetap sama, kehebatannya tetap sama, keakbarannya tetap sama. Yang membedakan karena mata hati kita masih tertutup dengan hal-hal yang lain dari selain. Karena belum sempurna iman seseorang ketika Allah dan Rasulnya belum sempurna iman seseorang ketika Allah dan Rasulnya tidak lebih dicintai ketimbang apapun. Betul apa enggak? Jadi sempurnanya iman seseorang ketika Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ini bulan Maulid. Tadi Kiai Satiri sudah nyampein, betul nggak? Jadi bukti di bulan Maulid kenapa orang itu jaroh, kenapa orang itu merayakan, ini adalah tanda syukur. Betul apa enggak? Karena kita tidak akan ngerti dengan Allah. Kita tidak akan paham sifat yang 20. Ibu tahu sifat 20? Mak, kene dengar tiga dengekeun we geus.
wujud kidam mukhalafatul lilha qiyamuhu binafsihi ilmu basar kalam aliman basiran. Wujud itu artinya ada. Mustahil Allah tidak. Mana buktinya Allah ada? Adanya ciptaannya. Ayatna beungeut sia eta bukti ayana Allah. Eta beungeut sia bukti ayana. Jadi jamaah hidup tidak sendirian, ada yang menciptakan. Oh, ayah yang bikin saya kan bapak saya, yang bikin saya emak saya. Coba tanya bapak emaknya, pernah nggak dulu di dalam kandungan hidung diemplek-emplek, di liangan ku emak ku bapak, ngerasa ente? Merasa tidak? Begitu keluar, alhamdulillah hidung lubangnya di bawah. Betul nggak? Betul nggak? Dan alhamdulillah rambut yang manjangin cuman yang atas. Bayangin kalau jembut manjangin dikepang segala macam. Betul apa betul? Dipirang, direbonding, berenang. Ini ngaji. Wujud Allah, wujud artinya ada. Mustahil Allah tidak ada. Dalilnya Allah ada. Laisa kamislihi syai'un. Betul gitu. Mana ayah buktinya adanya Allah? Adanya ciptaannya. Ada langit, ada bumi, dan seisi makhluknya. Ini menunjukkan Allah itu ada. Maka sifat Allah yang kedua adalah kidam. Apa artinya kidam? Bukan kidam adanya Mang Adi, bukan. Apa? Terdahulu. Allah itu yang pertama. Allah itu ada. Namun adanya Allah sebelum kata ada itu ada. Ngerti? Adanya Allah sebelum ada kata ada itu ada. Karena yang bikin kata ada makhluk. A, D, A. Itu yang bikin siapa? Makhluk. Allah ada sebelum ada kata ada, alias kidam. Allah adalah terdahulu. Maka lahirlah sifat yang ketiga yang namanya bako. Apa bako? Bako, lain rokok lain. Bako. Ngerti bako? Bako itu artinya langgeng. Lain dari Allah semua binasa, semua rusak. Betul apa enggak? Hanya Allah yang akan langgeng dan gak akan pernah binasa. Kambing mati, betul. Ayam mati, anjing, RT modal, RW mati, lurah, presiden, kiai, amil duluan. Semua mati. Yang tidak akan pernah mati adalah bako, adalah Allah. Karena Allah memiliki sifat bako, artinya langgeng. Paham ya makanya? Jadi kamu kalau mau mencari sesuatu, cari yang abadi. Untuk apa kamu mengejar yang tidak abadi? Kekayaan abadi apa tidak? Ayo jawab nih. Baru kita tadi dikasih tahu suruh semangat. Kekayaan yang kita cari abadi apa tidak? Jabatan yang kita cari abadi apa tidak? Semua tidak ada yang abadi, semua akan binasa kecuali orang yang di dalamnya diisi la ilaha illallah. Ini yang gak akan pernah mati. Betul apa enggak? Mau panjang umur,
Ini yang hadir mau panjang umur. Panjang umur di sini, Bu, jangan salah mengartikan. Bukan berarti ketika silaturahim usia 60 manjangin jadi 100. Silaturahmi kedua manjangin jadi 200. Lah kagak mati-mati sempit. Betul apa betul? Yang disebut panjang umur walaupun jasadnya telah tiada, tapi kebaikannya selalu dikenang sepanjang masa. Namanya selalu disebut karena semasa hidup di dalam dadanya, di dalam dirinya hanya diisi la ilaha illallah. Contoh siapa? Kalau di Jawa Barat ada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, ada Syekh Qurratul Aini di Pulau Batak Kerawang, bener nggak? Ada Syekh Syarif Hidayatullah di Cirebon, ada Sunan Kalijogo di Demak, ada Sunan Kudus di Kudus, ada Sunan Muria di Muria, dan selain daripada itu, beliau jasadnya telah tiada, tapi ketika kalian menyebut dengan cinta kepada walinya Allah, maka idza dzukirat manaqibi wa ana hadirun, beliau akan hadir untuk mendoakan kita, wahai saudaraku. Beda, karena semasa hidup walinya Allah tidak pernah mengisi pikiran dan hatinya selain daripada Allah dan Rasulnya. Makanya walaupun jasadnya sudah tidak ada, menurut beliau Habib Lutfi, walinya Allah selalu masih sempat, masih bisa menghidupi, membuat ekonomi. Benar gak? Padahal orangnya nggak ada. Di Pamijahan lihat, orang Pamijahan kaya, rumahnya bagus-bagus, bisa berangkat ke Mekah, bisa beli mobil, betul apa enggak? Bisa punya usaha. Barokah dari mana? Barokah dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Jasadnya sudah tidak ada, tapi mampu memberikan kehidupan ekonomi kepada masyarakat. Syadidul haya, makanya kita harus memiliki malu kepada Rasulullah, memiliki malu kepada Allah, memiliki malu kepada wali-walinya Allah. Beliau sudah tidak ada saja, masih bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Masa kita yang hidup jamaah bungkelekan, panon melotot, kaki bisa jalan kemana-mana, bangke yang ditebar. Betul apa enggak? Tidak ada kebaikannya. Maka jika ingin panjang umur kita, ayo wa'amilus sholihat, ya, perbanyak amal, nanam baik akan memetik kebaikan. Percayalah. Ini datang ke sini nanam kebaikan apa bukan? Nanam kebaikan apa bukan? Berzikir ini nanam kebaikan apa enggak? Sodako ke pesantren ini amal soleh bukan? Amal soleh. Ayah gak bisa membalas kalian, tapi amal soleh yang kalian tanam akan kembali kepada diri kalian. Kalau diibaratkan gentong, ayah ini cuman gentong saja, hanya bagian daripada wadah menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau beramal soleh. Paham nggak ini? Paham nggak? Jadi para ustadz, para kiai yang bikin pondok, bikin masjid, bikin majelis taklim, bikin majelis zikir, beliau hanya memberi kesempatan. Beliau hanya memberi wadah. Barangkali di antara kita ada yang mau ikut andil amal soleh. Jangan berharap pengen dibalas dari kiai, karena kiai la haula wala quwata illa billah, sama seperti sampean semua. Betul apa betul? Kiai itu sama seperti Anda, tidak ada bedanya. Makhlul khata wan nisyan, yang tidak pernah tidak luput daripada salah dan lupa. Betul? Maka ketika kamu berharap balasan dari kiai, kamu akan kecewa. Tapi ketika kamu beramal soleh, kamu beramal baik, hanya Allah yang kamu tuju, hanya ingin mendapat balasan dari Allah, maka itulah yang akan kamu dapatkan. Alhamdulillah. Kamu berbuat baik saja. Perkara balasan serahkan kepada. Hidup ini kan berpasang-pasangan. Siapa yang menanam, dia yang mau memetik, dia yang akan memetik. Betul nggak Bu? Nanam salak panen. Coba jawab. Nanam salak panen. Nanam singkong panen. Nanam
pisang panen, nanam duit panen. Iya, bener nggak? Coba ulangi. Nanam salak panen, nanam pisang, nanam kadu panen, nanam duit. Itu pasti. Bagaimana cara nanam duit? Ibadallah rijalallah, jalan tuh. Itu namanya nanam duit, nanam duit, nanam duit, nanam duit. Maka demi Allah kamu suatu saat akan panen duit. Oh, sayang udah nggak insya Allah lagi. Demi Allah kamu akan pasti panen. Ngasih rokok dapat, ngasih duit dapat duit, nanam tai. Iya, bener gak Bu? Kemana-mana bikin jelek, ngejelekin. Kira-kira kamu juga suatu saat pasti jelekin orang. Ayo kalau nggak percaya, jajal. Ayo kemana-mana nyeritain kejelekan orang. Tunggu aja batunya, tunggu saatnya. Bener nggak? Kamu di mana-mana pasti dijelekin orang. Tapi kalau kemana-mana kamu siliwangi, ngerti siliwangi? Siliwangi itu saling mengharumkan. Loh. Apa? Asah asih asuh. Melihat si Anu, ayah ada si Anu begini-begini, oh bagus. Tapi dia ngejablay, bagus. Masih ada kemauan. Bener kamu? Lah daripada kagak doyan perempuan, dari luar kagak normal. Tapi dia masih mabok, bagus. Kan ada yang jualan. Dia akan berhenti mabok kalau di warung sudah nggak ada jual. Betul nggak? Jangan suudon dia minum, barangkali sodako belum tentu diminum. Bisa jadi cuman beli terus dijual, dibuang. Betul nggak? Emang kamu ngelihat minumnya? Ada ya jamaah katanya, minumnya masih anggur. Daya juga anggur mah dimakan. Betul nggak? Belinya topi menglek. Kamu ngelihat nggak dia minum? Enggak. Tapi saya ngeliat belinya ya. Jangan suudon. Kamu kan nggak ngelihat dia minum. Siapa tahu dia kasihan. Ada orang jualan dia beli. Habis itu dibuang atau kemana kan bisa. Betul apa enggak? Enak nggak tuh kalau pikiran begitu? Tapi kan ya mampirnya di warung jablay bae di situ. Jangan suudon. Belum tentu orang nongkrong di warung di situ mau mampir mau mengamar kok. Siapa tahu mau sodako. Kebanyakan duit kasihan lah, daripada dia mangkal, biarin saya kasih duit malam ini suruh pulang aja. Bisa nggak begitu? Bisa. Kenapa otak diisi yang kotor-kotor? Betul apa betul? Isi aja otak itu yang baik-baik supaya Allah juga datang kepada hati kita dengan baik. Lah kalau di otak ini diisi kotor, hati diisi kotor, ya comberan hati kamu. Betul apa betul? Salah orang, kejelekan terus yang diingat. Tapi ketika kebaikan yang kamu lihat, maka hanya kebaikan yang akan kamu dengar. Alhamdulillah. Hanya ketika maulid kemarin saya sampaikan, kenapa kita perlu toharoh, bersuci. Betul nggak? Bu, kalau sholat perlu apa dulu? Perlu apa? Wudhu. Iya nggak? Toharoh bener tong, sip lu. Pinteran lu daripada si mandor. Sholat itu perlu wudhu, betul nggak Bu? Kenapa perlu wudhu? Nawaitul gimana tong? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Kenapa sebelum sholat kita menghadap kepada Allah, dibersihkan dulu ini dosa mata, dibersihkan dulu dosa kuping, dibersihkan dulu dosa mulutnya, dibersihkan dulu dosa tangannya, dibersihkan dulu dosa kakinya. Setelah itu baru menghadap kepada Allah, karena Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci. Maka sebelum menghadap Allah, hatinya harus bersih dulu. Paham apa paham? Selain itu ayah, bukan cuma minta ampun, tapi juga bersyukur. Ini punya mata, bayar apa enggak? Kita bisa lihat, bayar enggak? Ini bisa napas setiap hari, oksigen masuk, bayar apa enggak? Enggak bayar. Ini kuping bisa ngedenger, bayar apa enggak? Enggak bayar. Ada enggak orang budek Bu? Pak, ada enggak orang budek Pak? Berapa duit biar mendengar biayanya?
Mahal apa murah? Mahal. Berapa duit orang operasi pengen melihat, tapi kita diberikan cuma-cuma oleh Allah. Makanya wudhu. Ya Allah, alhamdulillah mata ini masih bisa melihat. Ya Allah, alhamdulillah kuping ini masih bisa dengar dengan normal. Ya Allah, alhamdulillah tangan ini masih bisa bergerak sehingga masih bisa mencari nafkah untuk keluarga. Ya Allah, alhamdulillah kaki ini masih bisa berjalan ke pengajian. Andaikan kaki ini lumpuh, belum tentu, gak mungkin, mustahil malam Senin kita bisa berkumpul semacam ini. Betul apa betul? Maka ketika kita masuk masjid, Allahu Akbar, dibarengi dengan rasa syukur, dosanya sudah diampuni oleh Allah. Allahu Akbar, Allah datang. Labbaik Allah, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalah. Ini hakikat haji itu. Ya, ini hakikat haji itu. Orang yang disambut oleh Allah adalah orang yang hatinya bersih. Kalau perkara gelar haji semua bisa dapat, betul nggak? Asal sudah berangkat ke sana, orang dipanggil Pak Haji, orang dipanggil Bu Haji, itu pasti. Tapi bukan cuman itu, sudah haji atau belum kepada Allah, ini belum tentu dipertanyakan, karena ini membutuhkan hati yang bersih. Al-Hajj, kata Rasulullah, Arafah. Apa itu haji? Arafah. Arafah itu adanya dalam hati. Bersihkan hatimu dari kotoran, bersihkan hatimu dari iri dan dengki, bersihkan hatimu dari hasud, maka Allah akan bersemayam di dalam hati ini. Betul? Paham jamaah? Makanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Enak sholatnya kalau wudunya bener. Lanjutin lagi Fatihah, bener nggak? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, dengan sebab Allah saya bisa mengangkat tangan. Bismillah, dengan sebab Allah saya bisa ruku. Bismillah, dengan sebab Allah saya bisa sujud. Siapa itu Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang maha pengasih, dia yang maha penyayang. Karena tanpa kasih sayang Allah mustahil tangan ini bisa bergerak. Betul itu? Itu maksudnya. Maliki yaumiddin. Siapa itu Allah yang merajai apa? Agama. Betul apa enggak? Apa itu agama? Agama adalah aturan. Maka kenapa kita merayakan Maulid Nabi? Karena adanya Rasulullah ini lahir adalah aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah Allah. Apa itu aturan? Aturan adalah agama. Tanpa agama ibu nggak akan pernah terhormat. Percaya? Ibu-ibu nggak ada harganya. Karena di zaman Rasul, ibu-ibu itu nggak, sebelum Rasulullah hadir, ibu-ibu nggak ada harganya. Bahkan dibunuh. Betul apa enggak? Ada agama, ada aturan. Barang siapa orang beragama berarti dia memiliki aturan. Siapa hidup yang gak punya aturan berarti dia gak punya. Paham? Paham? Makanya kalau sudah tahu siapa itu Allah, Allah yang merajai ini agama, yang memiliki ini agama, maka ucapkan di dalam lisan, masukkan dalam hati, alhamdulillah, rasa syukur kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, mengabdi, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kepada siapa bu? Ke suami apa ke Allah? Suami ibu nggak bisa apa-apa. Percaya nggak? Bu, ngandelin suami percuma. Suami orang bisa apa-apa, bener gak? Dah, zaman manakib jadi Wonder Woman ibu-ibunya. Ya, jadi Wonder Woman, jadi wanita hebat, jadi wanita luar biasa. Jangan mengandalkan suami, andalkan Allah.
Setuju? Ayo Bu, pengen beli baju ngandelin suami lagi nganggur, sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Pak, beliin baju, buku nganggur. Pak, pengen beli sendal baru, nganggur. Kecewa nggak? Kecewa. Betul? Kecewa. Andalkan Allah. Suami tidak bisa apa-apa, nggak masalah. Saya akan berjuang demi kebahagiaan keluarga. Ini ibu-ibu jamaah manakib. Alhamdulillah. Tapi bukan berarti ketika sukses songong sama suaminya. Hati-hati. Oh, kata ayah kudu sukses istri. Habis itu banyak duit, lakinya dijegukin baik palanya, goblok lu. Bukan begitu maksudnya. Justru ketika suami terpuruk, suami terpuruk, istri hadir memberikan motivasi dan semangat kepada suaminya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ihdinas siratal mustaqim. Bentarlah minggu besok ya. Intinya itu jamaah, kamu jangan kecil hati karena kamu tidak hidup sendirian. Kamu bersama dengan Rahman dan Rahimnya bersama dengan Rahman dan Rahimnya kemanapun kamu selalu dibuai, kemana-mana tidurmu bersama Allah ya. Tidurmu bersama Allah, usahamu bersama Allah. Jadi jangan pernah menganggap hidup sendirian ya. Kamu nggak sendirian, ada Allah yang mencintai kalian. Amin ya robbal. Kini aku sadari, kan gitu, betapa kau berarti. Cinta kasih sayangmu yang suci, yang kau berikan kepadaku selama. Terus bunga cinta di hati, ku puja ku sirami, tak mungkin ku lupakan dirimu. Siapa? Allah. Bagiku engkau abadi. Tulusnya cintamu, murninya kasihmu, membuat aku terharu. Namun kau pun tahu siapa diriku, tak pantas aku di sisimu. Betul gitu jamaah. Allah banyak ngasih nikmat sama kita, cuman kadang kita nggak tahu diri. Betul nggak? Tadi kan ayah udah bilang, mata gratis melihat, kuping gratis mendengar, oksigen kita hirup gratis, kaki sehat gratis, tangan sehat gratis, semua dikasih gratis. Tapi kadang kita ini nggak tahu diri, masih saja menyalahkan Allah. Betul nggak? Makanya kata lagu tadi, tak pantas aku di sisimu, cintaku padamu dan kasih sayangku. Terus ya udah gitulah, lupa ya. Intinya kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada selama ini kita ini menyebut-nyebut namanya. Kita mah kadang gombal, betul nggak? Gombal. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hayang diberi duit. Gombal apa gombal? Neng, kamu cantik banget Neng. Ya, wajahmu bagaikan purnama di tengah-tengah kegelapan. Wajahmu begitu indah, bodimu begitu seksi, bibirmu begitu seksi, matamu begitu seksi. Padahal mah aya maksud. Betul gak? Betul apa betul? Orang yang cinta terkadang tidak gombal, tapi sikap dan perilakunya menunjukkan dia mencintainya. Benar apa benar? Benar apa benar Bu? Nah, orang cinta kepada Allah barangkali tidak selalu ya lebay, nggak lebay gitu loh. Subhanallah.
Melihat cewek pakai rok pendek, subhanallah. Ada yang gitu ada? Astagfirullah, bari ngintip saeutik. Iya, enggak lebay, dia biasa aja Bu. Yang disebut dosa itu kalau nengok 2 kali, bener nggak? Jadi Pak, kalau melihat cewek yang pakai rok pendek seksi, jangan dilihat 2 kali, pantengin aja. Itu nih kapan lagi melihat body emak bini kita gak karu-karuan? Alhamdulillah mata saya segar, masih bisa melihat yang seperti ini. Ibu jangan larang, berarti suaminya kebiasaan siapa ulah gitu. Ya biarin aja, justru ibu bersyukur, alhamdulillah laki saya normal, dengan ngeliat yang cakep mah masih doyan gitu. Iya Bu, begitu Bu. Lah kalau laki ngeliat perempuan udah gak doyan, waduh ampun DJ. Kan Bori doyan masih. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah. Ya gak gitu-gitu amat ya, bener gak? Ya biasa aja. Ketika melihat cewek cantik, dia lihat begitu indah Allah menciptakannya, gitu dihakikatkan, bener gak? Begitu sempurna Tuhan menciptakan wajahmu, sampai hatiku berdetak dengan kencang ingin memiliki dirimu. Namun sadar aku bukan milikmu karena aku milik suamiku. Begitu. Benar apa benar? Ya nggak apa-apa. Yang penting kembalikan kepada Allah. Siapa yang bisa melarang cinta? Benar apa enggak? Cinta itu sebuah anugerah lahir begitu saja, yang tidak boleh kita memiliki keinginan untuk memiliki dari apa yang kita inginkan. Betul apa betul? Cinta lahir gak ada syarat. Cinta itu tidak ada syarat. Kenapa mencintai ayah? Karena ayah gondrong, bohong. Itu bukan cinta namanya. Ya jamaah. Kenapa mencintai ayah? Karena ayah ganteng, bohong. Bohong. Kenapa mencintai ayah? Karena ayah hebat, bohong. Kenapa kamu ikut kiai itu? Karena kiai itu kaya, bohong. Kenapa kamu mencintai dia? Tidak tahu jawabannya. Yang jelas di hatiku ada cinta. Itulah cinta, nggak ada syarat. Tepuk tangan atuh. Kalau yang begitu aja kalau disuruh. Paham jamaah? Cinta ini nggak punya syarat. Ketika ditanya, kenapa kamu mencintai dia? Ya nggak tahu. Hadir begitu saja. Betul apa betul? Bukan karena tampan, bukan karena kaya, bukan karena baik, bukan karena cantik, bukan karena pinter, lahir begitu saja. Itu namanya cinta. Tapi kalau masih karena ini, karena itu, aku ingin begini, aku ingin nafsu. Itu namanya saya senang banget sama dia. Kenapa? Baik banget. Lah itu nafsu. Hati-hati. Itu nafsu. Berarti kalau kamu mencintai wanita itu karena kebaikannya, berarti kamu anggap istrimu selama ini gak baik. Betul apa betul? Ya kalau kamu menganggap kamu berguru kepada seseorang karena guru kamu itu baik, berarti menganggap guru kamu sebelumnya itu tidak baik. Betul apa enggak? Cinta bukan karena baik, cinta bukan karena tampan, cinta bukan karena apa-apa. Cinta ya cinta, cinta hanya butuh cinta, tidak yang lainnya. Betul. Cinta hanya butuh cinta, bukan yang lainnya. Ketika orang ini mengatakan cinta, percayalah, cinta tidak akan mengambil apapun darimu. Ya, kalau ada yang diambil barangkali setelah kamu mencintai Syekh Abdul Qadir, mencintai Rasulullah, mahabbah di majlis, lalu yang tadinya punya motor, motornya hilang, yang tadinya punya mobil, mobilnya hilang, seakan-akan apa yang kamu punya diambil. Tidak, wahai saudaraku, cinta tidak pernah mengambil apapun darimu. Cinta hanya akan datang dengan cinta, justru akan datang lebih memberikan pertolongan kepadamu. Itu cinta. Jangan kau anggap kamu nyumbang ke sini sudah sekian ratus juta misalnya, kamu nyumbang ke sini sudah sekian puluh juta sehingga kamu merasa rugi dengan apa yang telah kamu korbankan. Tidak, wahai saudaraku, cinta tidak mengambil apapun dari sini. Aku tidak mengambil apapun darimu.
justru cinta itulah yang memberi. Maka karena kamu memberi dengan cinta, maka Allah akan memberikan kamu lebih daripada apa yang kamu telah berikan. Itu janjinya, janjinya Allah. Itu ada di YouTube ayah tuh, nonton nggak? Ayah punya puisi tuh, judulnya Sang Maha Cinta. Cinta telah lama merungkutku, betul gak? Jauh sebelum diriku ada. Karena kamu ada, aku ada, semua itu karena cinta. Betul apa enggak? Seakan-akan begitu kita mencintai Allah, ya Allah usaha macet, ya Allah kok hidup begini, seakan-akan kita diambil sesuatu. Saya katakan kepada kalian, ketika kamu mencintai Allah, mencintai walinya Allah, mencintai Rasulullah, kamu jangan takut miskin, kamu jangan takut rugi, kamu jangan takut bangkrut, karena tidak akan pernah Allah mengambil apapun dari kamu. Pegang baik-baik. Dunia ini kepunyaan Allah, dititip kepada Rasulullah, dititip kepada walinya Allah, dititip kepada ulamanya Allah. Jangan merasa kehilangan dari apa yang sudah kamu berikan, karena sesungguhnya Allah hanya ingin melihat sejauh mana cintamu kepada Allah. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Jangan takut kamu miskin ketika kamu berjalan di jalan Allah fi sabil. Jangan takut kamu miskin ketika kamu memberi dalam perjuangan agamanya Allah, karena Allah akan datang jauh lebih banyak memberikan kepadamu. Amin Allahumma amin Allahumma. Itu ya, paham jamaah ya? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami, baik untuk yang ngomong, ayah khususnya ya, umumnya adalah seluruh jamaah yang hadir. Hari berganti minggu, berganti bulan, berganti tahun, istiqomah dan cinta kita, iman serta keyakinan kita ditambahkan kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Yuk yang barangkali mau bantuin buat bangunan jalan ya. Ayah minggu kemarin bilang mau bikin kamar mandi di belakang panggung. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah, saya nggak sebut dulu namanya, tapi intinya sudah akan ada yang mau membangunkan kamar mandi untuk jamaah manakib. Amin ya Rabbal. Enak nggak butuh? Makanya udah nggak usah nuntut fasilitas apa-apa, jalan aja, ada kebun ya kebun gitu. Jadi ibu ngaji ke sini nggak usah nuntut kapan punya mobilnya ya. Ntar saya ngaji kalau saya punya mobil gitu. Yo kagak ngaji kalau nggak punya mobil. Bener nggak gitu? Udah jalan aja, punya kaki pakai kaki, punya motor pakai, punya mobil pakai mobil, bisa ikut orang ya ikut aja sudah, nggak usah aneh-aneh, ikut saja sudah. Bener apa enggak? Jalan dengan apa yang Allah kasih kepada kamu. Setuju gitu? Nanti Allah sendiri yang akan merubah. Kasihan jamaah ya, masa mau ngaji istiqomah aja harus ikut orang terus. Iya kalau yang punya mobil yang ngaji, kalau yang punya mobil yang nggak ngaji kan nggak ngaji juga. Betul apa betul? Udah malaikat kasihlah jamaah Tamimi mobil satu-satu. Amin amin. Kasihan jamaah malaikat, kasih aja. Wong aku cinta kepadanya, aku sudah senang kepadanya, walaupun dalam keadaan apapun dia tetap istiqomah. Maka tatanazzalu alaihimul malaikah. Ayo malaikat bantuin katanya jamaah manakib, angkat derajatnya, sukseskan dunianya, selamatkan imannya, selamatkan akhiratnya. Amin ya Rabbal. Yakin itu? Yakin? Hidup jamaah manakib.